Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Selamat pagi semua. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Hari ini saya akan menjelaskan secara keseluruhan tentang materi pada bab 1. Saya akan share atau membagikan penjelasan saya yang berbentuk slide ini ya. Sebentar. Oke, ini. Nah, kali ini di bab 1 itu ada 4 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah greeting atau sapaan, yang kedua adalah leave taking atau pamitan, yang ketiga adalah apologizing atau permintaan maaf, dan yang terakhir adalah gratitude atau ucapan terima kasih. Keempat hal ini bisa saja dijelaskan melalui dialog ya. Next. Nah, yang pertama adalah greeting. Nah, greeting di sini adalah sapaan. Sapaan yang kita lakukan every day, setiap hari. Kemudian sapaan bisa dengan body language atau bahasa tubuh, yaitu dengan bersalaman, shaking hand. Kemudian sapaan juga merupakan kebiasaan kita atau terjadi secara alami ketika kita bertemu dengan orang lain di jalan misalnya. Oke, saya bacakan. When meeting someone formally for the first time, we shake their hand and say, how do you do? Jadi di kebiasaan dalam bahasa di luar negeri atau yang menggunakan bahasa Inggris, ketika mereka pertama kali bertemu atau dua orang pertama kali bertemu, itu biasanya mereka shake their hand, jabat tangan dan mengucapkan how do you do atau pleased to meet you. Nah, ini ungkapan atau sapaan yang hanya digunakan untuk pertama kali bertemu. How do you do isn't really a question. How do you do itu bukan merupakan pertanyaan, tetapi hanya sebagai sapaan, seperti halnya dengan hello. Kemudian, when young people meet informally, they sometimes say, ketika para pemuda bertemu, biasanya mereka mengatakan give me 5, atau dalam bahasa kita kompak, ayo kompak gitu, give me 5, give me 5, like that, and slap their hands together, high five. Lalu ya mereka kompak ya, saling bertemu tangan dengan tangan ya. Generally we do not shake hand with people we know well. Biasanya para remaja itu tidak biasa berkenalan dengan atau menyapa dengan berjabat tangan ya, dengan give me 5 tadi. Next. Nah, greetings atau sapaan juga perlu dijawab atau direspon. Informal greeting, ada yang formal, resmi, ada yang informal. Kalau yang formal itu biasanya sapaan yang digunakan untuk menyapa orang yang lebih tua, misalnya guru, orang tua, ya, kemudian keluarga, sanak saudara yang lebih tua usianya. Itu formal. Biasanya kalau kita umat Islam mengucapkan assalamualaikum gitu, seperti itu, atau selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Nah, itu yang formal. Sedangkan informal itu contohnya how are you?
bagaimana kabarmu? How do you do? Nah, itu informal. Kemudian respon atau jawabannya. Kalau yang formal tadi misalnya Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Selamat pagi, maka kita jawab juga selamat pagi. Good morning, good morning. Kemudian, how are you? Bagaimana kabarmu? Jika kita sehat, maka kita bisa menjawab I'm fine, thank you. Atau I'm very well, thank you. Tapi bagaimana kalau kita lagi sakit atau kita punya keadaan yang berbeda, misalnya saya sakit, I am sick, atau saya sedih hari ini, bagaimana keadaanmu? Saya sedih. How are you? I am sad. Bagaimana keadaanmu? Saya bahagia. I am happy, like that. Boleh seperti itu. Nah, how do you do? Respon atau jawabannya juga how do you do. Next adalah leave taking. Leave taking dalam bahasa kita adalah kalimat atau ungkapan untuk pamitan. Digunakan ketika kita berpisah dengan orang lain. Misalnya ungkapan dalam bahasa Inggris, I have to go now, bye. Saya harus pergi sekarang. Dah, seperti itu. Kemudian dijawab atau responnya, bye, see you later. Dah, sampai, see you later, sampai jumpa lagi. Kemudian, when we are about to leave, we say goodbye to other. Ketika kita pamit, kita mengucapkan selamat tinggal kepada orang lain. We may say this before saying goodbye. Jadi kita bisa menggunakan ungkapan ketika kita berpamitan. Sorry, I have a class, bye. Maaf, saya harus masuk kelas. Dah, I have to go now. Saya harus pergi sekarang. See you later. Sampai jumpa lagi. It's good talking to you, but I have to go. Senang sekali berbincang dengan Anda, tetapi saya harus pergi. See you, sampai jumpa. Nah, seperti itu. Itu adalah leave taking. Nah, leave taking selain itu ada goodbye, sampai jumpa, good night, selamat malam. Jadi good night ini merupakan pamitan, bukan sapaan. Ketika kita berpisah pada malam hari, biasanya ketika kita mau tidur, good night, have a nice dream, selamat malam, semoga mimpi yang indah, seperti itu. See you, sampai jumpa, see you later, sampai jumpa lagi, see you tomorrow, sampai jumpa besok, see you on Sunday, sampai jumpa hari Minggu, see you next time, sampai jumpa minggu depan, see you then, sampai jumpa nanti. Seperti itu. Ini adalah contoh dari leave taking. Next, example dialogue about greeting and leave taking. Ini adalah contoh dari dialog yang ada ungkapan greeting, sapaan, dan leave taking atau pamitan. Terus, hi Ain. Ain kemudian menjawab atau merespon Rose, hello Rose, how you doing? Nah, how's your doing ini sama dengan how are you, yang menanyakan kabar. Kemudian Rose menjawab, really great. Nah, dia mengatakan di sini atau mengungkapkan kalau dia dalam keadaan yang sehat, really great, ya. And wow, you look so happy. Kemudian ini mengatakan kamu kelihatannya bahagia. What's the matter? Ada apa? Kemudian Rose menjawab, tomorrow is my birthday. Besok itu ulang tahun saya. And my dad will have my party held in Four Seasons Hotel. Jadi ayahnya akan mengadakan ulang tahun di Hotel Bintang 4. Hotel Season 4. And that's really amazing. Wah, sangat menyenangkan atau menarik ya. Happy birthday Rose, selamat ulang tahun Rose.
Thanks, terima kasih. Please come to my party at 7 p.m. Besok, tolong besok datang ke pesta saya jam 7 p.m. malam ya. Oke, see you tomorrow. Oke, sampai jumpa besok. See you, sampai jumpa. Nah, kalau kita lihat di sini, greetingnya adalah hi dengan hello. Kemudian, leave takingnya adalah see you tomorrow. Kemudian dijawab see you. Selanjutnya masuk ke apologizing atau permintaan maaf. Why do we apologizing? Kenapa kita harus meminta maaf? Pertama, clarifies misunderstandings. Kita harus menyelesaikan kesalahpahaman kepada orang lain, ya. Kemudian yang kedua, indicate status. Those in power seldom apologize, ya. Indicate status. Maksudnya di sini ketika kita meminta maaf, berarti kita itu lebih baik daripada yang kita minta maafkan. Misalnya gini, kita berkelahi atau berargumen dengan teman, tapi kita meminta maaf duluan, berarti kita lebih baik daripada teman kita. Seperti itu. Yang ketiga, shows respect for others. Artinya ketika kita meminta maaf, berarti kita menghormati orang lain, ya. Jadi menunjukkan kalau kita menghargai dan menghormati orang lain. Yang keempat, improves relationships. Improves relationships, maksudnya di sini kalau kita ada masalah dengan teman, kemudian kita saling meminta maaf, berarti pertemanan kita itu semakin baik, ya. Dimana setelah meminta maaf berarti kita sadar bahwa kita punya kekurangan dan teman kita adalah orang yang bisa menutupi kekurangan kita, sehingga hubungan antar teman itu akan lebih baik. Kemudian di sini ada contoh pernyataan atau kalimat yang menunjukkan permintaan maaf beserta respon atau jawabannya. Contohnya di sini adalah I apologize for. Saya minta maaf untuk. It's all my fault. Itu semua salah saya. Please forgive me. Tolong maafkan saya. Pardon me for this. Maafkan saya karena ini. Sorry, maaf, I'm sorry. Saya meminta maaf, I'm very sorry. Saya sangat ingin meminta maaf. Kemudian jawabannya atau responnya ketika kita memaafkan seseorang, that's alright, never mind, it doesn't matter, don't worry about, don't mention it, that's okay, forget about it. Nah, ini responnya yang berarti kita memaafkan orang tersebut. Nah, dalam agama kita kan juga ketika ada orang lain meminta maaf, kita sebagai manusia wajib memaafkan. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebenarnya masih ada gratitude, tetapi akan saya sambung setelah video ini. Terima kasih atas kesempatannya. Tunggu ada tugas berikutnya dari Ibu. Sampai minggu depan. Goodbye. Ada materi gratitude atau ungkapan terima kasih atau pernyataan terima kasih. Feeling appreciative and thankful for the good things that others do for us. Jadi kita merasa perasaan mengapresiasi atau berterima kasih untuk kebaikan atau sesuatu yang orang berikan kepada kita.
Being willing to recognize and repay or thank others for these things. Membalas, keinginan untuk membalas atau berterima kasih kepada orang lain karena hal tersebut. Hal tersebut yaitu misalnya pertolongan, pemberian, seperti itu. Kemudian expression of thanking, kalimat atau ungkapan berterima kasih, misalnya sini thank you, thanks, thank you for helping me bring these books, thank you very much, thanks a lot, many thanks. Ya, ini ungkapan dari rasa atau ucapan terima kasih. Selama ini mungkin kita hanya tahu thank you, tetapi ternyata banyak ragam untuk ungkapan mengucapkan terima kasih. Thanks, thanks a lot, seperti itu. Responnya, jika ada orang lain mengucapkan terima kasih, kita bisa menjawab, you're welcome, don't mention it, that's alright, it's my pleasure, not at all, I'm glad you like it. Artinya kita menerima permintaan, kita menerima ungkapan terima kasihnya. Jadi bisa kalau di Indonesia seperti ini, terima kasih ya atas hadiahmu, sama-sama. Nah, responnya itu yang tadi, sama-sama. Terima kasih. Goodbye.